Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 ingin membuat video presentasi tentang definisi dan penggolongan hidrokarbon. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Al-Rajab dengan NIM F13124040. Saya Andi Rahmatullah dengan NIM F13124045. Saya Afkarina Sofia dengan NIM F13124074. Saya Putri Sulistiawati Yusuf dengan NIM F13124071. Langsung saja masuk ke materi yang berjudul definisi dan penggolongan hidrokarbon. Hidrokarbon merupakan suatu senyawa yang terdiri dari unsur karbon dan unsur hidrogen. Seluruh hidrokarbon memiliki rantai karbon dan atom-atom hidrogen yang berkaitan dengan rantai tersebut. Sebagai contoh, metana atau gas rawa merupakan hidrokarbon dengan 1 atom karbon dan 4 atom hidrogen. Sedangkan etana merupakan hidrokarbon lebih terperinci yang terdiri dari 2 atom karbon bersatu dengan sebuah ikatan tunggal, masing-masing mengikat 3 atom hidrogen. Penggolongan hidrokarbon. Hidrokarbon alifatik. Hidrokarbon alifatik adalah senyawa hidrokarbon dengan rantai terbuka. Senyawa hidrokarbon alifatik dibagi menjadi 2 kelompok, yaitu hidrokarbon jenuh dan hidrokarbon tak jenuh. Kedua, hidrokarbon siklik. Hidrokarbon siklik adalah senyawa hidrokarbon dengan rantai tertutup. Senyawa hidrokarbon siklik dibagi menjadi 2 kelompok, yaitu hidrokarbon alisiklik dan hidrokarbon aromatik. Adapun penggolongan senyawa hidrokarbon berdasarkan jenis ikatannya dibagi menjadi 3 macam, yaitu alkana, ikatan jenuh, alkena, ikatan tak jenuh, dan alkuna, ikatan tak jenuh. Alkana merupakan senyawa hidrokarbon dengan rantai atom C terbuka dan semua ikatannya tunggal. Alkana termasuk kelompok senyawa yang kurang reaktif, sehingga disebut parafin atau daya tampung kecil. Alkana memiliki sifat fisika sebagai berikut. 1. Semakin panjang rantai karbon, massa molekul relatifnya semakin besar dan titik didih semakin tinggi. 2. Percabangan dalam rantai menurunkan titik didih. Ketiga, alkana sukar larut dalam air, tetapi lebih mudah larut dalam pelarut yang kurang polar. Sementara sifat kimia alkana adalah sebagai berikut. Pertama, bersifat kurang reaktif. Kedua, pembakaran alkana dapat digunakan sebagai sumber energi. Yang ketiga, mempunyai reaksi substitusi, yaitu reaksi penggantian atom ion atau gugus dengan atom ion atau gugus lain. 4. Mengalami reaksi eliminasi, yaitu reaksi pengubahan ikatan jenuh tunggal menjadi tak jenuh terangkap. Kedua, alkena. Alkena adalah senyawa hidrokarbon tak jenuh dengan ikatan rangkap 2. Alkena memiliki sifat fisika yang sama dengan alkana. Perbedaannya, alkena sedikit larut dalam air, sedangkan alkana tidak larut. Sementara sifat kimia alkena adalah sebagai berikut. Yang pertama, alkena mengalami oksidasi atau pembakaran yang menghasilkan CO2 dan H2O. Kedua, mempunyai reaksi adisi, yaitu reaksi pemutusan ikatan rangkap. Pada adisi alkena, ikatan rangkap berubah menjadi ikatan tunggal. Ketiga, mempunyai reaksi adisi halogen, yaitu pemutusan rantai rangkap alkena membentuk alkana sehingga halogen akan menjadi cabangnya. Ketiga, alkuna. Alkuna merupakan senyawa hidrokarbon tak jenuh yang mempunyai 1 ikatan rangkap 3. Sifat fisik. Yang pertama, alkuna tidak larut dalam air karena merupakan senyawa nonpolar. Kedua, pada suhu kamar alkuna dengan C2 sampai C6 berwujud gas. 3. Titik didih alkuna rantai lurus semakin tinggi. Keempat, titik didih alkuna rantai bercabang semakin rendah seiring dengan banyaknya cabang. Kelima, alkuna memiliki sifat agak polar. Oke, lanjut. Materi yang kedua, tata nama hidrokarbon. Tujuan dari penamaan senyawa kimia ialah untuk memudahkan dalam membedakan senyawa dengan sifat fisis yang sama. Tata nama senyawa hidrokarbon dibagi menjadi 4, yaitu alkana, alkena, alkuna, dan alkil. Adapun penjelasannya sebagai berikut. Yang pertama, alkana. Alkana adalah senyawa hidrokarbon jenuh membentuk deret homolog, yaitu kelompok senyawa dengan rumus umum sama dan sifat bermiripan. Aturan International Union of Pure and Applied Chemistry atau UPAC untuk penamaan alkana yaitu
Pertama, rantai C yang terpanjang ditetapkan sebagai rantai utama. Bila terdapat dua atau lebih rantai terpanjang yang sama panjangnya, maka dipilih rantai dengan cabang terbanyak sebagai rantai utama. Yang kedua, cabang dari rantai utama dengan substituen hidrokarbon diberi nama dengan mengganti akhiran ana pada alkana menjadi il. Yang ketiga, atom-atom C pada rantai utama diberi nomor secara berurut, dimulai dari salah satu ujung rantai yang posisi cabangnya mendapat nomor terkecil. 4. Untuk substituen cabang yang sejenis dinyatakan dengan awalan di tri, tetra, dan penta. Yang kelima, cabang ditulis berdasarkan urutan alfabetik awalan substituen seperti di, tri, diabaikan. Contoh 5 etil, 4 isopropil, 2,2 dimetil heptana. Yang keenam, rumus dari alkana yaitu CnH dalam kurung 2n plus 2. Yang kedua, alkena. Alkena adalah senyawa hidrokarbon tidak jenuh dengan ikatan rangkap 2. Aturan Yupak dalam penamaan alkena hampir sama dengan alkana, namun dengan beberapa modifikasi aturan, yaitu yang pertama, rantai utama yang dipilih adalah rantai terpanjang yang mengandung ikatan rangkap. Yang kedua, nama rantai utama alkena memiliki akhiran ena. Contoh 2 etil 1 pentena. Yang ketiga, urutan penomoran pada rantai utama dimulai dari salah satu ujung rantai yang posisi atom C berikatan rangkapnya mendapat nomor terkecil. Nomor posisi ikatan rangkap didasarkan pada nomor atom C berikatan rangkap yang nomornya lebih kecil. Yang keempat, rumus alkena adalah CnH2n. Yang ketiga, alkuna. Alkuna adalah senyawa hidrokarbon tidak jenuh dengan ikatan rangkap 3. Aturan Yupak dalam penamaan alkuna hampir seluruhnya sama dengan alkena, namun ada beberapa yang berbeda, yaitu pertama, dalam penamaan alkuna nama rantai utama memiliki akhiran una. Contoh, butuna, pentuna, heptuna, oktuna, dan lainnya. Yang kedua, rumus alkuna yaitu CnH2n kurang 2. Contoh dari penamaan senyawa itu yaitu 4 metil, 2 pentuna. Yang keempat, alkil. Rumus alkil merupakan alkana yang kehilangan satu atom hidrogen. Di akhir namanya ditambahkan imbuhan il. Aturan Yupak dalam penamaan alkil yaitu yang pertama, perhatikan berapa banyak atom C. C ditetapkan sebagai rantai utama dan ada beberapa panjang rantai utamanya. 2. Beri nama cabang dari rantai utama tadi menggunakan aturan jumlah atom C dan sesuaikan dengan jenis senyawa hidrokarbonnya. Yang ketiga, perhatikan ada ikatan apa pada rantai tersebut, apakah ikatan tunggal, rangkap 2, atau rangkap 3. Yang keempat, perhatikan atom C pada rangkaian utama, lalu beri nomor berurutan dari yang ujung cabang yang paling dekat dengan rantai utama. 5. Perhatikan substituen cabang yang sejenis, lalu beri imbuhan di apabila terdapat 2 cabang sejenis. 6. Perhatikan ada atau tidaknya gugus di dalam rantai karbon tersebut. 7. Perhatikan urutan penulisan substituen cabang secara alfabetik terkecuali untuk awalan di, tri, n, sek, dan ters. 8. Rumus alkil yaitu CnH2n tambah 1. Tata nama senyawa hidrokarbon mengurutkan penamaan senyawanya mulai dari nomor alkali, nama alkil, kemudian rantai utama. Baik, selanjutnya isomer. Dalam ilmu kimia, isomer adalah senyawa-senyawa karbon yang mempunyai rumus molekul yang sama tetapi rumus strukturnya berbeda. Dikutip dari Kimia Organik, Pengantar Teori Dasar dan Mekanisme Reaksi Organik oleh Agus Rohman, pengertian isomer adalah 2 atau lebih senyawa dengan rumus molekul yang sama, jumlah, jenis atom, dan BM yang sama, tetapi pola ikatan atau susunan ruang strukturnya berbeda. Jenis-jenis isomer dan contohnya. Isomer dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu isomer struktur dan isomer ruang. Isomer struktur adalah senyawa karbon yang mempunyai rumus molekul yang sama, tetapi susunan ikatannya berbeda. Isomer struktur dibedakan menjadi 3 macam, yaitu yang pertama, isomer kerangka atau
isomer rantai. Isomer kerangka atau dikenal juga dengan isomer rantai terjadi pada senyawa yang memiliki rumus molekul dan gugus fungsi yang sama, tetapi struktur kerangka atom karbonnya berbeda. Yang kedua, isomer posisi. Isomer posisi terjadi pada senyawa yang memiliki rumus molekul sama, gugus fungsi sama, tetapi posisi gugus fungsi atau ikatan rangkapnya berbeda. Yang ketiga, isomer fungsional. Isomer fungsional atau dikenal juga sebagai isomer gugus fungsi terjadi pada senyawa yang mempunyai rumus molekul yang sama tetapi gugus fungsinya berbeda. Isomer yang kedua yaitu isomer ruang. Isomer ruang adalah senyawa karbon yang mempunyai rumus molekul dan gugus yang sama tetapi susunan gugusnya dalam ruang yang berbeda. Isomer ruang dibedakan menjadi dua macam, yaitu isomer geometris. Isomer geometris terjadi pada senyawa yang memiliki rumus molekul dan rumus struktur yang sama tetapi berbeda dalam susunan ruang atom dalam molekul. Yang kedua, isomer optis. Isomer optis sering terjadi pada senyawa yang mempunyai atom C asismetris. Atom C asismetris adalah atom C yang keempat tangannya mengikat gugus yang berbeda. Oke, contoh penerapan dari hidrokarbon dalam bidang teknik lingkungan. Perkembangan terkini dalam aplikasi lingkungan dan pertanian dari hidrokar sebuah tinjauan. Baru-baru ini masalah lingkungan meningkat sebagai respon terhadap pertumbuhan populasi yang terutama didorong oleh lonjakan limbah dan polutan biologis, industri, kota, makanan, dan pertanian. Akibatnya hal ini menimbulkan perubahan iklim dan peningkatan emisi gas rumah kaca yang signifikan. Permintaan energi juga telah meningkatkan upaya para peneliti di seluruh dunia untuk mengeksplorasi sumber-sumber yang ramah lingkungan untuk menghasilkan energi. Oleh karena itu, memfungsikan limbah-limbah ini melalui proses yang disebut dengan ekonomi nol atau mengubah sampah menjadi harta karun melalui proses karbonisasi yang menghasilkan pembentukan produk-produk karbon yaitu hidrokarbon atau biokarbon telah menjadi semakin penting dalam produksi bahan bakar. Produk-produk inovasi dan ramah lingkungan ini memiliki area penggunaan yang luas dalam pengolahan polutan seperti air limbah, dalam kurung logam berat, bahan kimia organik, dan kontaminan mikroroba dari sistem perarian dan lain-lain, penyerapan karbon, dan amandemen tanah. Itulah tadi video presentasi dari kelompok kami. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.